Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is it going? I hope you're just doing a good and healthy life ya. Today we're gonna talk about a new topic. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah topik dalam bahasa Inggris yang sangat basic. However, it is very essential. Satu topik yang sangat basic tetapi sangat penting dan wajib diketahui sebagai pembelajar bahasa Inggris. We're gonna learn about what is part of speech ya. Anyone know what is part of speech? Apakah yang disebut dengan part of speech? Is it the speech done usually by this gentleman, Mr. Obama? Not at all ya. Bukan ya. Hari ini kita akan mencoba membahas part of speech dengan cara yang paling sederhana. Maka tujuannya hari ini kita memahami ya. Selain menghafalkan part of speech yang mungkin kita sudah hafal, tetapi yang paling penting kita harus tahu fungsi dan pemahaman definisi dari part of speech. You ready? We go next ya. Part of speech tell us how to use the word in sentence. Part of speech itu perlu dipelajari karena banyak ya. Ada 8 itu punya fungsi untuk memberitahu kita bagaimana menggunakan kata-kata di dalam kalimat dalam bahasa Inggris ya dengan benar gitu ya. So, ini yang kita pakai untuk menghindari yang disebut dengan RIP English, Rest in Peace English. Banyak sekali dari kita yang salah menggunakan bahasa Inggris karena tidak memahami part of speech. Susunannya belepotan, depan belakang, nounnya 2, verbnya double, adjektifnya setelah kata benda dan seterusnya. Ini menjadi chaos dan salah. Maka, kenapa kita harus belajar part of speech? Ya, biar kita tahu setiap kata itu benar penggunaannya dalam kalimat ya, karena setiap kata itu punya kelas, punya fungsi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris disebut word class ya. Nah, yang kemudian kita hari ini akan pelajari fungsinya apa ya. Okay, let me give you an examples. What happen if you have wrong order structures of the car? Ini contoh ya, analogi saya tadi. Mungkin saya agak memaksa dengan analogi ini, tapi mudah-mudahan ini menjadi pemahaman yang kuat ya. Kalau part of speech itu seperti bagian part of a car, maka setiap bagian car, mobil ini punya fungsi dan tempat masing-masing ya. Bagaimana kalau tertukar? Kalau salah menempatkannya ya begini jadinya. It's totally look weird, right? It's not right, it's not looking good. Ya, it's strange at the same time. Kalau ada mobil yang bannya di atas, berarti tertukar dong, ban harus di bawah. Seperti itulah noun, pronoun, adjective. Penggunaannya sudah ada tempat, sudah ada aturannya, sehingga kita harus tahu ya. Nah, menghindari terjadinya ya kesalahan dan ketidakbenaran ya dalam menggunakan bahasa Inggris, terutama penggunaan kata-kata dalam kalimatnya ya. Part of speech is like a part of a car. Kalau saya ibaratkan, part of speech itu seperti bagian dari mobil ya teman-teman ya. Kalau setiap bagian dari mobil itu punya fungsi masing-masing, tidak boleh bertukar. Kalau bertukar gimana? Chaos ya. Itulah pentingnya kita belajar part of speech. Nah, apa saja part of speech itu? Tentu teman-teman tahu ya. Ada noun, ada pronoun, ada verb, ada adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. Mulai dari noun, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, preposition, kata depan, conjunction, kata penghubung, dan interjections ya, kata seru gitu. Nah, ini 8 ini yang menjadi yang disebut part of speech ini punya fungsi masing-masing, punya aturan di dalam membuat kalimat dalam bahasa Inggris. So, once we learn this, we know how to arrange, or at least we know what is the right or correct arrangement. Jadi dengan belajar noun, pronoun, dan teman-teman ini kita bisa jadi tahu susunan yang benar, atau minimal tahu kalau kita ada yang salah ya. Seperti mobil ini, ya bannya di bawah ya, nggak boleh di atas. Kalau di atas berarti ada yang salah dong. Aneh gitu kan. Nah, itulah kira-kira kurang lebih fungsi. Why should we study part of speech ya? Wah, kita ada yang sudah hafal banyak sekali part of speech, tapi mungkin sedikit lengah dan hilaf, tidak tahu kenapa atau bagaimana fungsinya itu di dalam kalimat. We call it grammar accident. Tentu teman-teman sering ya baca, ini yang banyak terjadi kalau kita belajar bahasa Inggris dan tidak paham part of speech.
Ada yang disebut RIP English, Rest in Peace English. Bahasa Inggrisnya kecelakaan ya grammarnya. Dan akhirnya sampai tewas bahasa Inggrisnya. Karena parah ya. Contoh, di belakang truk itu banyak sekali ya. She itu pronoun ya. She pronoun untuk perempuannya. Book, noun. Carry, verb. Do, verb. Eat, pronoun. Sepertinya secara individual, kata-kata ini tidak ada yang salah. Ya mereka bahasa Inggris semuanya. Tetapi karena part of speech-nya tidak benar, ini menjadi salah. Walaupun ketika dibaca seolah-olah benar ya, dan menghasilkan kalimat yang lain. Magic ya. She, book, carry, do it. Nah ini yang mungkin maksudnya sibuk cari duit ya. Nah ini tentu fenomena bahasa, tetapi ini contoh ekstrim lebaynya ya. Bagaimana ini jelas-jelas salah karena she book, carry, mungkin she book masih nongol ya, tapi book itu kalau dia jadi kata kerja, kalau she berarti s ya. She books, carry, kenapa ada verb lagi? Ada verb, ada redundancy, verbose. Nah, kalau kita paham part of speech, kita tahu bahwa ini double verb ya. She itu she siapa? Nggak boleh nongol tiba-tiba kalau pronoun gitu. Maka ini contoh yang cukup vulgar bahwa ya kecelakaan grammar ini terjadi karena tidak memahami part of speech ya. Lanjut. Reminder ya, part of speech tell us how to use the word in sentence. Jadi, kalau kita paham nanti part of speech itu dengan benar, maka kita akan tahu bagaimana menggunakan kata di dalam kalimat, tidak seperti tadi ya. Oke? Okay? What happen if we don't understand part of speech? Contoh ya. I played yesterday football. Kira-kira benar nggak? I played yesterday football. Yes, it's wrong. It should be I played football yesterday. Ini hanya perbedaan susunannya. Karena yesterday itu adverb of time harus di belakangnya. I played football yesterday. I play yesterday football itu jadi lain artinya ya. Saya bermain bola ala zaman dahulu gitu ya artinya. So it's totally wrong. She is a girl beautiful. Okay. Yes, it's wrong. It should be she is a beautiful girl. Ya. Nah, di sini ada a girl, adjective beautiful itu harus sebelum kata benda. Part of speech-nya ada noun, adjective. Kalau bahasa Indonesianya mungkin cewek cantik, betul ya, girl beautiful. Tapi karena kita paham part of speech in English harus adjective dulu sebelum noun. Jadi yang betul adalah she is a beautiful girl. Basic, isn't it? Cukup basic ya. Ini saya mulai dengan contoh, mudah-mudahan tidak terlalu complicated. My house big. My house big. In a speaking purpose atau kalau dalam percakapan lisan ini tentu bisa dibenarkan lah kalau ini tidak formal ya. My house big, kita masih paham. But in a written form no. It should be my house is big. Big itu adalah kata sifat, sebelumnya harus ada am, is, are ya. To be-nya apa? Maka perlu is di situ. Nah, inilah pentingnya kita belajar part of speech ya, cukup signifikan. Part of speech itu penting ya, mereka itu 8 tadi ya. So we are avoiding what so-called rest in peace English, menghindari bahasa Inggris kita tewas ya. More, ini lagi saya coba lebay biar teman-teman semuanya ingat. Don't to milk, kira-kira benar nggak ini? Don't to milk. Don't to milk. Apa ini? Tidak ada subjeknya ya. Terus ada to, don't to itu tidak pas ya. Milk, jangan ke susu. Ini yang cukup garing ya. Tetapi ini is reality. For fun is okay, but for part of speech no okay. RIP English. More, ada the, me, a, neck is 3. Ini sepertinya word per word individual, no problem. Ya, maksudnya demi anak istri gitu. But it's totally rest in peace English. Itu benar-benar chaos. Salah banget ya. Oke. Okay. We got another one. New itu baru. Fear, takut. The, article. Me, object, pronoun. Is, to be, verb. 3 is noun. No fear, the, me is 3. No fear, the, me is 3. I think ini tentu ini adalah for fun ya, tetapi ini contohnya lebay biar teman-teman tahu ini sama sekali accident lah.
ya, kecelakaan fatal ya, new fear demi istri gitu ya pengennya ya. Tapi totally doesn't make any sense ya, karena part of speech-nya berputar-putar, tidak lengkap, dan yang pasti parah ya. Rest in peace English. Okay, now let's get into more details. Mari kita contoh yang tidak lebay ya. Ini ada bapak nih. The old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. Kalimat ini cukup sederhana ya. The old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. Ini sebenarnya kalimat yang sederhana. The old tired man was sitting under a tree and patiently waiting for his son to arrive. Ada seorang laki-laki tuanya gimana? Tua dan capek. Was sitting, sedang duduk under a tree, di mana? Di bawah pohon, and patiently, dengan cara apa? Oh, dia dengan sabar, patiently waiting. Ngapain? Waiting for his son. Menunggu siapa? Menunggu anaknya. Ngapain? To arrive, untuk datang. Nah, sekilas ini adalah kalimat yang biasa ya, tapi sebenarnya ini adalah magic of part of speech. Bagaimana dengan pemahaman part of speech? Ini kalimat sebenarnya cuma pendek ya. The man was sitting, gitu kan? Ini aja, gambar ini aja. Ada laki-laki duduk di bawah pohon. Laki-lakinya gimana? Nah, kita lihat ya. Nah, tapi dengan part of speech ini menjadi sangat complicated dan berkembang ya. Jadi bagus sekali ya. Kalimat awalnya hanya the man was sitting gitu ya. Laki-laki sedang duduk. Laki-lakinya gimana? Udah tua, udah capek. Tambahin lagi old tired. Kenapa? Adjektif ya. Terus kemudian di mana? Under ya. Di sini ada under. Under itu apa? Preposition. Di sebelah mana? Under a tree. Sebuah pohon. Ya, patiently ada adverb. Gimana nunggunya? Dengan sabar. Patiently waiting. Ngapain? Kata kerja ya. Waiting for, ada preposition his son ya. Pronoun, noun, his son. Verbnya ngapain? To arrive. Ini menjadi sangat indah dan jadi full much better English dengan bantuan part of speech. Jadi part of speech ini ketika kita paham, kita bisa menambahkannya. Kalimat yang pendek menjadi bang. Dan sebaliknya, kalimat yang panjang ini menjadi sangat informatif karena banyak sekali ditambahkan sana. Artikelnya benar, adjektif ditambah adjektif, tidak sederhana saja ya. Oke, sudah bingung belum? Nah, kita menuju ke penjelasan berikutnya. Hopefully you got this one much better, easier ya. Why study part of speech? Nah, ini saya ulangi lagi. Part of speech tell us how to use the word in sentences. Kalau kita tahu bagaimana menggunakan setiap kata tadi dalam kalimat dengan benar, maka well, we are living a good English ya. Contoh, di sini ada gambar meja hijau. How do you say it in English? Table green? Is it no? Meja hijau bahasa Inggrisnya kan? Meja, table, green, hijau. Table green, no, it's wrong ya. Tentu ini salah ya. Sillas verdes. Nah, ini kalau dalam bahasa Spanyol ya. Oke. Green table, bahasa Inggris itu adjektif dulu baru noun. Maka kita tahu yang benar green table gitu ya. Oke. Why study part of speech? To understand this. Untuk memahami ini, karena bahasa Inggris itu punya pola yang berbeda dengan bahasa yang lain ya. Termasuk contoh kecil ini, meja hijau itu tidak disebut dengan meja table hijau green ya. Oke, so what are the part of speech? Tadi sudah ada intro di depannya. Noun fungsinya masing-masing sudah ada ini. Secara pendek saya ulas ya. We got this noun, itu naming word ya, memberikan nama ya, benda, nama hewan, binatang ya. Pronoun itu replace a noun, menggantikan noun ya. Adjective itu mendeskripsikan, menjelaskan noun dan pronoun. Verb itu mendeskripsikan perbuatan ya atau keadaan. Adverb itu menggambarkan apa, bagaimana verb. Preposition itu menggabungkan ya kata, conjunction itu kalimat atau sentences, dan interjection itu
untuk mengungkapkan feeling atau emosi, ya, emotion, ya. Oke, we gonna start with the first one. Kita mulai dari yang paling mudah, noun, ya. Noun itu names a thing, benda, ya, semua benda, ya. Disebut noun itu kita dia benda. Person, me, I'm a person. He is Harry. Place, Klaten, Jakarta, Paris. Animal, we got elephant. Or idea. Idea itu bisa love, understanding, abstrak, dan seterusnya, ya. School, table, elephant, love, Klaten. Jadi ini saya kira ini mudah, yang disebut noun itu ya itu semuanya, ya, yang benda. Noun itu fungsinya memberi nama benda, baik itu person, things, place, animal, or idea, ya. Hopefully that one is easy. Contoh, I eat rice every day. I eat rice. Rice itu nasi. Oke, noun kan? Itu namanya apa? Nasi. Going to school. School itu apa? Tempat belajar. Tempat belajar itu apa namanya? School. Noun, ya. Okay, it's the only thing I'm not good at. Going to school on time is the only thing I'm not good at, so must be late every day. The table is blue. Table itu noun. I'm from Klaten. Klaten is noun. Central Java is noun, ya. Nama tempat, ya, yang tadi. Oke, noun. Ini ada banyak, ya. Nanti seharusnya tidak menjelaskan detail ini, karena kelas kata yang lain tidak akan saya jelaskan. Tapi khusus noun mungkin saya cepat, saya quick, ya. Noun pun ada macam-macamnya, kriterianya, ya. Common noun, people or thing in general, boy, country, bridge, city, birthday, happiness. Ini nama-nama umum, ya. Proper noun, disebut proper noun itu adalah name that identifies a particular person, place, or thing. Jadi yang mengidentifikasi nama seseorang, tempat, ya, atau sesuatu. Steven, Africa, London, Monday itu proper noun, ya. Oke, concrete noun ini kategorinya berdasarkan kualifikasi masing-masing, ya, dan bisa overlap, ya. A concrete noun is noun which refers to people and things that exist physically, can be seen, touched, smelled, heard, or tasted, ya. Kalau concrete noun, ya, semua benda yang bisa dicium, di 5 indera itulah, ya, disentuh, diraba, dicium, didengarkan, dirasakan. Contohnya dog, building, cafe. Dan ini juga bisa common noun, kan. Jadi pengkategorian ini hanya lebih kepada kategorinya, ya. Semuanya sih cukup merefer ke satu kata, ke satu definisi yang awalnya di noun, ya. Now we get another one, abstract noun. Abstract noun is a noun which refers to ideas, qualities, and conditions, things that cannot be seen or touched, and things which have no physical reality. For example, truth, danger, happiness, time, friendship, humor, love. Kalau abstract noun, ya, berdasarkan definisi kebalikan dari konkret, ya. Benda yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar. Contohnya kebenaran, bahaya, kebahagiaan, time, friendship, love, hate, gitu kan. Jadi ini lebih ke, ya, variasi mendefinisikan saja sebenarnya, guys. Tidak terlalu esensial. Collective noun. Collective noun refers to group of people or things. Kalau collective noun itu, ya, noun yang merupakan kelompok orang atau benda. Misalnya audience itu kan banyak, ya. Family kan banyak. Government kelompok. Family kelompok manusia juga. Government kelompok politikus, ya, pemerintah. Team itu tim, ada anggota. Jury ada jurinya banyak. In American English, most collective nouns are treated as singular with a singular verb. Kalau di American English ini dianggap tunggal karena family itu isinya banyak tapi dianggap satu. Country gitu, ya, nation, government, team itu banyak isinya tapi dianggap satu, gitu. Oke, ini untuk tambahan saja, ya. Kan kita tetap fokus ke fungsi noun dan part of speech yang lain, ya. Jenis-jenisnya nanti bisa belajar di podcast yang lain atau kalian bisa study over by yourself, ya. Countable and uncountable noun ini kategori yang umum. Kalau countable yang bisa dihitung, ya, benda kayak meja, chairs, windows, balls, search, hat, gitu. Uncountable itu, ya, contohnya water, ada air, ada ada money. Money itu nggak bisa dihitung, ya. Yang dihitung kan nilainya. 2 lembar dengan 4 lembar belum tentu 4 lembar lebih banyak, ya kan. 4 lembar 1000-an, yang 2 lembar 100 ribuan, mana yang lebih banyak?
dua ini kan. Jadi itu uncountable. Yang dihitung secara fisik bisa itu countable, yang tidak bisa dibandingkan uncountable ya. Oke, goodbye noun. Nah, kalau kita tadi noun ya, pakai noun itu kita nyebutkan nama ya. Contohnya, Harry drank the water and paddled his bicycle as Harry talked to his friend John. And then Harry stopped at the bus station and yada 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 and Harry. Sorry. Kalau kita hanya pakai noun saja akan bosan kita karena kita ulang-ulang ya. Ya kan? Using noun like many times akan susah ya. Contoh kalau dalam bahasa Indonesia ya gitu ya. Hari minum air sambil mendal sepeda, lalu sambil Hari ngobrol ke temannya yang bernama John, lalu Hari berhenti di Harry. It's too many Harry. Dan itu menjadi komunikasi kita jadi slow down ya, jadi boring. Nah, inilah kenapa ada pronoun. Pronoun itu menggantikan nama, tempat, dan seterusnya. Tadi biar tidak slow down komunikasinya dan tidak bosan pastinya ya. Oke? So we're gonna go see pronoun. Fungsinya adalah replace the name of the person, place, things, or ideas. Menggantikan noun gitu aja kan. Menggantikan nama person, place, things, or ideas gitu. Coba kita rubah yang tadi. Harry-nya itu kan terlalu banyak kalau dalam kalimat. Maka kita ganti karena Harry itu noun. Kata gantinya he ya. Laki-laki. Harry drank the water and paddled his bicycle as he talked to his friend John, and then he stopped at the bus station and yada yada yada. Ini lebih bagus kan akhirnya. Bayangkan kalian nulis dan semua namanya diulang terus, ya. My father. Jadi bosannya, boring ya. Yeah, it's boring. So pronoun makes the sentence not boring. Ya. Jadi fungsi kedua. Kalau noun tadi cuma tugasnya sangat ringan lah ya, memberi nama, tempat, ide, binatang, hewan, benda. Kalau pronoun menggantikan tadi semuanya biar nggak bosan ya. Nah, ini dia. Bisa cek sendiri ya, pronoun as a subject, pronoun as an object, pronoun, possessive pronoun, reflection ini berdasarkan fungsinya ya. Kalau noun-noun yang digantikan oleh pronoun berada di depan, I itu bisa nama kan diganti. I, you, he, she, it, we, you, they. Kalau waktu zaman saya dulu ada diajarin di kursusan they, we, are, you gitu ya. Mengikuti menghafalkan. Baru suka skip it. Ya, kalau di depan namanya subjek ya. Kalau di setelah subjek tentunya ya. Setelah verb biasanya me, you, him, her, it, us, you, them itu namanya pronoun as subject. Possessive pronoun itu yang menggantikan miliknya. My book, mine. Your book, yours. His book, his ya, hers, it's, ours, yours, theirs, sama ya. Kemudian reflexive pronoun itu yang pronoun yang merefer ke dirinya sendiri. Me, myself, you, yourself, him, himself, her, herself, it, itself, ourselves, yourself, themselves gitu ya. Okay, we're going to talk about this later on. Jadi kita lagi-lagi kita hanya membahas sedikit saja. Yang penting kita fokus bagaimana tiap noun tadi, tiap part of speech punya fungsi masing-masing. Ini kayaknya nggak berat-berat ya, noun tugasnya itu aja, pronoun tugasnya gantiin noun. Dah. Sekarang pronoun. English without pronoun is tend to be boring and slow down your communication. Ya, tadi kalau kita pakai Harry, well, he is Harry by the way. And if you want to talk like using Harry all the time, it's going to be boring, right? Tadi sudah saya contohkan. Adjective. Berikutnya anggota part of speech yang ketiga ya, adalah adjective. Tugasnya ringan, describe noun and pronoun. Ya cukup banyak ya daripada noun. Describe noun and pronoun. Dia menggambarkan noun dan pronoun. Generally find them before nouns and pronoun. Biasanya di awal sebelum noun dan pronouns. Adjective itu kalau dirangkum ada 8 ya bentuknya. Karena kalau tadi disebutkan adjective itu describe noun dan pronoun, apa yang dideskripsikan kalau kita ada punya table, tablenya gimana, kita bisa berapa jumlahnya, a table, kualitinya gimana, good, a good table, ukurannya kecil atau besar, size is a big good table, terus tua apa muda, old table, a big good
old table gitu kan, sudah. Nah, ini kualitas ini kita bisa tambahkan di depannya. Secara umum banyak sekali adjektif itu, tetapi secara singkat isi di depan dari kata benda, karena tugasnya kan memberikan keterangan dari sebuah kata benda. Di depannya apa? Man, man-nya gimana kayak tadi kan? Tired, oh tired man. Kalau tired masuk di mana ya? Quality ya. Quality. Berapa orang? A tired man gitu ya. Nah, ini membantu sekali biar kalimat bahasa Inggris kalian menjadi advance ya, menjadi better. Shape, bentuknya apa, colornya apa, kan misalnya table kita balik ya, table tak bentuknya apa, round misalnya, round table. Warnanya apa, round red table gitu. Dari mana, Indonesian round red table, sudah bagus kan. Materialnya apa, oh iron, besi mungkin, an iron round red Indonesian table gitu kan. Nah, ini contoh saja dan tidak akan lebih dari ini ya. Oh, ada siapa, ada beautiful, ada girl. Kalau kita contoh yang tadi yang paling sering, girl itu noun, depannya kasih apa, berapa orang, satu, a girl, mana, cantik apa tidak, a beautiful, quality ya, a beautiful girl, size kalau girl ada size nya nggak, oh mungkin thin ya, slim ya, a beautiful slim girl, muda nggak atau tua, young beautiful slim girl gitu. Tambah shape-nya kayaknya nggak perlu kalau shape. Tadi saya sudah color, young beautiful slim black girl misalnya. From Indonesia ya, Indonesia, tambahin aja depan. Kalau material nggak perlu ya, karena tidak semua benda itu harus disebutkan materinya ya. Masa ya cewek banyak apa kan. Semua dari tanah ke tanah ya gitu, kira-kira gitu. Jadi adjektif ini tugasnya simple tetapi amunisinya banyak. Untuk menambah noun itu mendeskripsikan noun, to describe noun or pronoun itu kita punya 8 kategori. Apakah semuanya dimasuk? Ya tidak harus sih, jadinya terlalu banyak keterangannya nounnya. Cuma mau ngomong table aja pakai panjang tadi ya. Misalnya kalau satu ya, kalau two berarti two, good, small, young, atau old, round, red, Indonesian, wooden, table. Sangat epic ya akhirnya kata ini. Nah, ini dengan pemahaman adjektif saja sudah begitu ya. Okay, hope you guys get it. Let's go with the example. Three good small old square red Italian leather chairs. Tiga buah kursi kulit asal Italia yang berwarna merah, berbentuk square, yang sudah tua dan kecil. Wow, sangat detail ya. Nah, itu yang karena ini contohnya lebay nggak apa-apa. A luxurious small new round brown Indonesian wooden carving ya. Ukiran yang mewah satu ya. Kecil baru berbentuk round dan berwarna coklat dari Indonesia yang berbahan kayu gitu. Panjang kan? Ini hanya dengan memahami adjektif bisa segitu kerennya. A smart tiny modern pink cellular phone. Ini kan cuma sebenarnya satu kata kan. Cellular phone. Ini think, ini noun ya. Nah, kita tambahkan adjektif depannya. Ini pink cellular phone kan sudah bisa sebenarnya. Pink cellular phone, black cellular phone. Tapi kita tambahkan lah. Berapa jumlahnya? Satu. A pink cellular phone. Tambahin kualitasnya. A smart. Oke. Kayaknya cellular phone udah smart ya. Oke, a house cukup ya. Berarti adjektif. Iya, karena menjelaskan house. House itu noun. House-nya berapa? Satu gitu ya. Simple ya. Oke. The next one is verb. Ini verb cukup sibuk dia, tapi sebenarnya tugasnya cuma dua. Action done by or to a noun. Sesuatu yang dilakukan kepada noun atau yang dilakukan oleh subjek kan. Eat, sleep, work. Ya itulah. I eat, I sleep, I work, I teach, I speak gitu ya. I-nya ngapain? Jadi kegiatan. Kata kerja umumnya begitu. Tapi bukan itu saja. Kadang-kadang kan ada juga yang disebut state of being. Kalau melakukan tadi eat, sleep, work, study itu kata kerja. Ada juga kata kerja yang kalau you ngelakuinnya tapi keadaan. Karena kita manusia kan. Keadaan itu misalnya marah, ngantuk. Itu adalah kata kerja kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa? Itu namanya state of being. Keadaan kamu gimana? I am tired. Tired itu kata kerja ya.
She is beautiful. Keadaannya gimana? Cantik. Beautiful itu kata kerja. Are you okay? Okay itu kata kerja. Are itu kata kerja. Apakah kamu? Karena am is our was were itu semua juga kata kerja ya. Ada yang sebut auxiliary verb, tapi ya itu verb juga. Berarti ada dua tugasnya ketika dilakukan secara done by or to a noun, dilakukan kepada noun, atau dilakukan oleh noun. Yang kedua, yang dirasakan atau yang menjadi keadaan noun itu. Kayak tadi kan, ada kata sifat biasanya ya, yang pakai am, was, is, are. Berarti am, is, are, was, were ini disebut juga verb ya. Kalau ada verbnya mana? I am beautiful. Mana verbnya? Ya am itu. She is smart. Mana kata kerjanya? Smart bukan. Is. Ya, jadi ini sama karena kalau kita pahami ya ini tugasnya dua, tidak terlalu sibuk ya. Verb ini dua gambar yang berbeda tapi sama-sama verb. Yang satu apa kira-kira ini? Iya, my mother eats twice a day. Eats makan kan, ini yang. Tapi yang kedua belum makan sih, dia marah ya. They are hungry. He is angry. I was happy ya, kata kerjanya was, are gitu ya. Karena menjelaskan apa? Menjelaskan keadaan, namanya state of being ya. I am lonely gitu. Am itu kata kerja, menjelaskan keadaan saya lonely misalnya. I am so happy. Liverpool won 7-0 last night. I am extremely happy gitu. Am itu menjelaskan saya, kenapa? Saya terlalu senang ya. Overwhelmed in a positive ways ya. Oke, ini kita bertemu dengan part of speech yang paling sibuk ya, namanya adverb. Karena tugasnya adalah describe the action of verb, adverbs, and adjective. Wow, sibuk sekali ya. Kalau yang lain dua, dia banyak. Dia menjelaskan verbs, menjelaskan verbnya ngapain, bagaimana, adverbs, kata keterangan, dan adjective. Wow. Generally after the verb, but before the adjective, it modifies. Biasanya sih setelah verb, tetapi sebelum adjektif yang sedang dijelaskan ya. Gimana tuh? Ya kita lihat ya. Jadi ini disebut adverb. Bisa depan belakang ya. I run quickly to the restroom. Oke, I run quickly to the restroom. Ini sudah ada adverb ya. Tapi katanya adverb juga bisa menjelaskan adverb. Describe adverb berarti bagaimana? I run quickly. Seberapa quick? Berarti bisa ditambahkan di sini. I run very quickly. Berarti itu adverb ya, to the restroom. Nah, itu yang fungsi pertama sudah terbukti. Adverb bisa menjelaskan adverb. The car is expensive. Nah, yang kedua, adverb menjelaskan adjective. Ini adjective, berarti kita tambah apa ini? That car is expensive. Mobil itu mahal. Berarti kalau adverb itu menjelaskannya. Seberapa mahal? Bisa dijelaskan dengan adverb. That car is very atau so expensive ya. That we cannot buy. Mungkin harganya 20M gitu ya. Ember. So that car is so expensive gitu ya. Yang benar. Maka itulah fungsinya tadi ya. Nah, kalau yang adverb menjelaskan verb, ya ini sudah ada contohnya. I run, gimana runnya? Quickly gitu. I run slowly gitu misalnya. I speak, itu kan saya ngomong. I speak slowly. Gimana ngomongnya? Pelan. I speak quickly gitu. I speak quick gitu kan. I speak quickly. Nah, itu menjelaskan gimana kata kerjanya ya, oke. Alright. Berarti adverb itu adalah menjelaskan tadi ya, ada adverb menjelaskan adverb, adverb menjelaskan verb, dan adverb menjelaskan adjective ya. Sudah saya contohkan. Nah, inilah sibuk dia kan. Tapi biar lebih jelas ada kategorinya guys. Adverb of manner adalah how something happen. Adverb of manner dipakai atau disebut ketika dia menggambarkan bagaimana sesuatu dilakukan. I eat. Gimana eat-nya? I eat quickly. Saya makan dengan cepat. Slowly juga boleh. I run quickly.
I run slowly gitu. Bagaimana sesuatu dilakukan ya. Adverb of time, kapan sesuatu terjadi. I play football, kapan? Yesterday, itu adverb of time. Adverb of place, where, di mana sesuatu terjadi. I see this happen, kapan? Everywhere. My mother always scream every time she meets a gecko. Everywhere. Everywhere or every time. Kayaknya salah. Contohnya saya ulangi ya, kayaknya kurang pas. Kalau adverb yang everywhere itu, you can find this pen almost everywhere. Oke, di mana aja gitu. Di mana aja. You can find this. Kamu bisa menemukan ini di mana aja. Keterangan tempat ya. Adverb of degree. Gitu. Ini yang tadi. The car is expensive. Ya. Seberapa mahal. Nah ini amount, how much, seberapa mahalnya pakai so very boleh. The car is expensive bisa menjadi the car is so expensive, the car is very expensive, or the car is too expensive. Jadi ini ya fungsinya, dan ini 4 aja, belum nambah. Kalau ada nambah saya dikasih tahu ya. Oke, busy, verb, adverb, and adjective. In a nutshell, secara umum kesimpulannya adverb itu bisa menjelaskan verb. I eat, eat-nya gimana bro? Slowly, gitu. Kapan? Yesterday, di mana? Everywhere, gimana? Adverb, menjelaskan adverb, ya. Quickly, gitu. Seberapa quick? So quickly. Seberapa slowly? So slowly, gitu. Dan menjelaskan adjective. Beautiful, big, bisa menjadi so big, so beautiful, very big, very beautiful, gitu. Cukup ya contohnya kayaknya ya. Alright guys, thank you. I think that's it. Saya kira itu akhir dari topik kita. Jadi saya ulangi, ini kita simpulkan bahwa setiap tugas tadi, setiap part of speech tadi punya tugas masing-masingnya. Yang saya bahas baru sampai adverb. Nah, nanti untuk preposition dan conjunction interjection itu bonus. Nanti saya jelaskan di podcast berikutnya ya. So, secara umum tetapi kita sudah mengetahui bahwa part of speech itu bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi kita harus pahami untuk agar kita tahu bagaimana menggunakan kata di dalam kalimat ya. Untuk preposition, conjunction, interjection itu juga punya fungsi sendiri, nanti saya bahas di podcast yang lain ya. Thank you guys. Hopefully you enjoy this. If you got something, please share, like, comment on this video, and thank you. I hope you guys having a good time learning part of speech. Okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.